Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ini dari Perbankan Syariah 2, semester 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat hidayah dan kesehatan, sehingga saya dapat mengerjakan tugas yaitu ulumul hadis. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga virus ini cepat berlalu sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti semula lagi. Amin. Baik, langsung saja. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ulumul hadis, hasil diskusi kelompok 1, 3, dan 4. Sebelum kita lanjut menjelaskan ke kelompok 1, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ulumul hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilim, jadi berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan umum, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan, perkataan, takir, atau sifat. Nah, itulah tadi pengertian dari ulumul hadis. Selanjutnya kita beralih ke materi kelompok 1. Yang pertama itu hubungan antara hadis dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian hadis dan Al-Quran. Pengertian hadis menurut bahasa, hadis adalah jadid, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Sedangkan menurut ahli hadis, pengertian hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, atau hal ihwal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pengertian Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah atau wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara melalui malaikat Jibril sebagai pedoman atau serta petunjuk hidup bagi manusia yang bertakwa. Poin selanjutnya itu hubungan hadis dan Al-Quran. Tentang hubungan Al-Quran dengan hadis atau sunnah, Ibnu Hazmin berkomentar bahwa ketika kita menjelaskan Al-Quran sebagai sumber hukum syara, maka di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat keterangan Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya lagi itu perbandingan hadis dengan Al-Quran. Nah, di mana di sini terdapat dua, yaitu persamaan dan perbedaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa hadis dan Al-Quran adalah sama-sama sumber ajaran Islam. Meskipun hadis dan Al-Quran sama-sama sumber ajaran Islam dan dipandang sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, keduanya tidaklah sama. Keduanya tidaklah persis sama, melainkan terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari materi atau kelompok 1 tentang ulumul hadis. Nah, selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Baik, kita lanjut ke materi kelompok 3, yaitu sejarah hadis, perkembangan hadis, dan keadaan hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu sejarah hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan asar al-wahyah al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Dan pembentukan masyarakat Islam terdapat tentang kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sikap dan kebijaksanaan beliau tentang hadis ialah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan dan menyebarkan hadis-hadis. Dan yang kedua, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis-hadisnya. Adapun cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis, yang pertama melalui majelis alim, yaitu pusat atau
tempat pengajian. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu. Dan yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat yang terbuka. Nah, selanjutnya kita beralih ke poin kedua, yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Di sini terdapat dua penjelasan. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diurungkannya hadis. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Dan yang kedua, hadis pada masa sahabat. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis, yang harus dipegangi bagi peraturan seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dan poin terakhir yaitu keadaan hadis pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Perjalanan hadis pada tiap-tiap periodenya mengalami berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapinya, yang diantaranya suatu periode dengan periode lainnya yang tidak sama. Itulah tadi hasil penjelasan diskusi dari kelompok 3, yaitu sejarah hadis, perkembangan hadis, dan keadaan hadis pada masa Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya kita beralih ke kelompok 4. Baik, kembali lagi kita lanjut ke materi kelompok 4, yaitu tentang sejarah pembukuan hadis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam abad pertama Hijriah dari zaman Rasul, masa Khulafa al-Rasyidin hingga akhir abad pertama Hijriah, tradisi penulis dan penyebaran hadis masih bersandar hafalan sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat-sahabat yang tersebar dalam catatan-catatan mereka. Ketika pemerintah dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil dan wara, tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis. Adapun bunyi tersebut yaitu, lihat aku, periksalah apa yang dapat diperoleh dari hadis Nabi, lalu tulislah, karena aku takut akan lenyap ilmu ketika meninggalnya ulama. Pembukuan hadis terus berlanjut sampai pada akhir pemerintah Bani Umayyah. Namun sempurna keadaannya ketika datangnya Bani Abbas sekitar pertengahan pada abad kedua. Adapun abad-abad pembukuan hadis, yang pertama itu pembukuan hadis abad kedua Hijriah. Pembukuan hadis pada abad kedua belumlah semesti dan belum tersusun dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis. Dan yang kedua, pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis atau masa keemasan. Pada abad ketiga ini bermuncullah kitab-kitab hadis, maka digeraklah kritik sanad dan matan. Selanjutnya yang ketiga itu pembukuan hadis pada abad keempat sampai ke-7 Hijriah. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan, dan berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Masehi. Saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Hulagu Khan tahun 656 Hijriah sampai 1258. Dan yang terakhir yaitu pembukuan hadis pada abad ke-7 Hijriah sampai sekarang. Masa kontemporer dimaksudkan sebagai masa yang berlangsung dari abad ke-7 atau 656 Hijriah sampai sekarang, di mana masa pasca runtuhnya Baghdad akibat serbuan tentara Mogol pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1253. Baik, itulah tadi hasil materi atau hasil diskusi dari kelompok 1, 3, dan 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.